Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakira dengan NIM 2205100030 dengan eh, di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya yang dimana dengan mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual kelas 4B. Saya di sini mengambil judul Dugaan Pelanggaran Hak Cipta Lagu Halo Halo Bandung. Viralnya lagu berjudul Halo Kuala Lumpur, lagu tersebut diduga melanggar hak cipta atas karya lagu Halo Halo Bandung ciptaan Ismail Marzuki. Menghargai hak cipta dan menghormati karya orang lain adalah prinsip dalam menjaga keberlanjutan ekosistem kreatif, budaya, dan ekonomi. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karya lagu Halo Halo Bandung pertama kali diumumkan pada tanggal 1 Mei 1946 dan saat ini telah dicatat di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI, Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor permohonan EC 0020210699 yang dimana nomor permohonan ini sudah tercatat di DJKI. Di dalam karya cipta ada hak moral dan hak ekonomi milik pencipta maupun pemegang hak cipta yang harus kita ketahui dan hormati. Jika kita kesulitan menghubungi pencipta maupun pemegang hak cipta untuk meminta izin, setidaknya kita wajib mencantumkan kredit atas karya tersebut milik siapa. Perlindungan hak cipta berlaku universal di seluruh negara yang telah meratifikasi Konvensi Bern, termasuk Indonesia yang juga merupakan anggota Konvensi Bern melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang pengesahan Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Work dan telah diundangkan pada tanggal 7 Mei 1997. Ada pula saya menyematkan pertanyaan, yang dimana bagaimana ketentuan perundang-undangan mengenai hak cipta. Berikut analisis saya. Hak cipta di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Dalam undang-undang ini, pencipta atau pemegang hak cipta berhak atas mengatur penggunaan hasil karya atau hasil oleh gagasan atau informasi tertentu. Ketentuan perundang-undangan mengenai hak cipta mengacu pada pasal 5 Konvensi Bern, maka karya cipta lagu Halo Halo Bandung yang diciptakan Ismail Marzuki secara otomatis dilindungi di seluruh negara anggota Konvensi Bern yang sampai saat ini berjumlah 181 negara, termasuk Malaysia sebagai anggota Konvensi Bern atau hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta atas lagu tersebut. Dalam upaya penegakan hukum pelanggaran hak cipta di negara lain baik untuk hak moral dan garis miring atau hak ekonomi, Konvensi Bern menyebutkan penggunaan asas independence of protection yang artinya perlindungan dan penegakan hukum. Hak cipta mengimplementasikan aturan hukum di negara di mana karya cipta tersebut dilanggar. Jika pencipta atau pemegang hak cipta Indonesia ingin menegakkan hak cipta di negara lain, maka gugatan dilaksanakan berdasarkan dengan Undang-Undang Hak Cipta di negara tersebut. Indonesia, perlindungan hak cipta atau karya cipta lagu berlaku selama hidup pencipta, ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Ini diatur dalam Pasal 58 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Apabila ada orang maupun pihak lain yang mengambil musik maupun mengubah lirik dari suatu karya lagu tanpa meminta izin dan tidak mencantumkan nama penciptanya, maka hal tersebut patut diduga sebagai bentuk
pelanggaran hak cipta atas hak moral. Kemudian, apabila lagu tersebut diunggah ke platform digital, tentunya tindakan itu juga akan merugikan pencipta atau pemegang hak cipta baik dari sudut pandang hak moral maupun hak ekonomi. Hak moral berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta terdiri atas tentang mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan karyanya atau penggunaan hak yang sifatnya umum. B. Menggunakan nama palsu atau samarannya. C. Merubah karya ciptanya agar sesuai tatanan di masyarakat. D. Melakukan perubahan terhadap judul dari karyanya. E. Mempertahankan apa yang menjadi haknya ketika terjadi penyimpangan, perubahan terhadap ciptaannya yang merugikan bagi pencipta. Lalu ada pula hak ekonomi yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta sesuai dengan pasal 9 ayat 1 terhadap ciptaannya, yaitu A. Mempublikasikan, B. Memperbanyak, C. Menerjemahkan, D. Mengadaptasi, mengaransemen, E. Membagikan, F. Menunjukkan, G. Mengumumkan, H. Mengkomunikasikan, dan I. Menyewakan. Sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil tugas saya yang bisa saya presentasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga atas kesempatan untuk menonton video saya. Saya ucapkan terima kasih.